Di awal tahun 1900 itu ada sebuah kejadian yang sangat unik. Jadi Apa itu Pak Guru? kuil Abu Simbel itu baru saja ditemukan. Kuil Mesir. Abu Simbel di Mesir, oke. Yang ada patungnya itu. Nah, ada patung Firaunnya. Nah, ketika sedang dieskavasi dan ada beberapa bagian kuil dan bagian dari patung yang harus diangkat untuk dipindahkan, ternyata di bawah situ ada uang koin Amerika Serikat tahun 57. Bohong. Wah. Tahun 1900 awal ada koin tahun 1957 tersimpan di bawah kaki kuil yang berusia 3000 tahun. Dan kuil itu baru ditemukannya pas waktu itu pertama kali orang ngebuka gitu. Gimana ceritanya kuil usia 3000 tahun Ada koin tahun 57. Cuma tahayul kok. Cerita hayalan di luar Nurul. cerita hayalan di luar Nurul, tahayul. Tak kenal maka tak hayul. Barengan sama Guru Gembul di sini. Tadi udah ngomongin tentang alien sedikit ya. Benar. Bahkan di setahu gue ya, Aztec itu di bangsa Aztec ya, Iya. Pak Guru. Itu kan mereka bisa bikin skeleton dari Iya. kaca. Iya. Dari kaca ya. Dan skeleton tuh halus. Bener. Dan kalau kita mundur bangsa Aztec, nggak ada teknologi bisa bikin skeleton tengkorak dari bahan kaca sehalus itu. Iya. Itu hoax. Itu hoax ya? Hoax. Aduh, beneran. Iya, itu buatan pabrik dan itu sebenarnya untuk kepentingan pemasaran, untuk iklan. Turisme ya? Iya. Tapi sampai masuk ke Nat Geo ya? Iya, pernah juga masuk ke dalam film, pernah juga National Geographic. Jadi National Geographic itu kan bukan mengambil bukan berarti Valid. valid. Hmm. National Geographic seringkali juga memberikan pertanyaan-pertanyaan apakah ini nyata. Oh. Akhirnya gitu kan. Iya. Jadi gak harus nyata gitu. Ternyata itu di Indiana Jones ternyata hoax. Iya, ternyata ya. Iya benar. Indiana Jones banyak itu soalnya ya. Iya. Oke. Jam tangan buat memutar waktu. Nah itu yang mau kita bahas. Oh iya benar. Kami mau membahas soal time trap. Iya. Oh sorry. Iya. Time traveler, Pak. Time traveler. Iya, ya. jadi time traveler ini menurut Bapak apakah benar-benar ada, Pak? Karena kalau dilihat banyak sekali cerita-cerita orang yang contoh nih di penembakan almarhum Kennedy ada yang megang handphone. Iya. Terus ada beberapa kali dilihat ada orang di Rusia udah ada yang megang handphone juga. Ya, bahkan gue pernah lihat juga ada satu lukisan ya. Lukisan perkembangan zaman, di mana dia memprediksi bahwa semua orang akan sibuk dengan satu device. Iya. Dan itu bentuknya kayak handphone. Oh iya benar itu Dan ada itu tuh. dibikin zaman dulu. Iya. Jadi apakah ada yang namanya time traveler itu? Jadi di awal tahun 1900 itu ada sebuah kejadian yang sangat unik. Jadi Apa itu Pak Guru? kuil Abu Simbel itu baru saja ditemukan. Kuil Mesir. Abu Simbel di Mesir, oke. Yang ada patungnya itu. Nah, ada patung Firaunnya. Nah, ketika sedang dieskavasi dan ada beberapa bagian kuil dan bagian dari patung yang harus diangkat untuk dipindahkan, ternyata di bawah situ ada uang koin Amerika Serikat tahun 57. Bohong. Wah. Tahun 1900 awal ada koin tahun 1957 tersimpan di bawah kaki kuil yang berusia 3000 tahun. Dan kuil itu baru ditemukannya pas waktu itu pertama kali orang ngebuka gitu. Gimana ceritanya kuil usia 3000 tahun Ada koin tahun 57. Wah. Kayaknya jatuh sih. Iya, cara bikin hoax itu emang gampang. Iya. Kata di bawahnya dalamnya ada pager, Pak. Sama sweet martabaknya juga nggak? Nah, jadi maksud saya yang barusan saya bilang kan, cara bikin hoax itu gampang karena orang begitu mudah terkagum-kagum. Iya, benar. Ada cerita lain, misalkan ada orang penjelajah dari Tauret tiba-tiba datang ke Jepang, kemudian saya bukan dari di dimensi ini, saya bukan dari sini. Itu cerita banyak sekali. Itu kan sumbernya dari satu sumber, dan sumber itu adalah sumber majalah mistik gitu. Soalnya yang memang sengaja cerita bohong-bohongan kayak gitu. Cuman gara-gara orang begitu mudah terkesima dengan cerita seperti itu, mudah di-share kemana-mana. Benar. Iya, jadi cek semua cerita-cerita tentang time travel, maka kita akan menemukan bahwa fakta di belakangnya itu adalah hoax atau bohong atau apa dan sebagainya gitu. Termasuk juga yang tadi itu, misalkan ada orang bawa handphone, bawa apa?
tolong itu gambarnya di zoom dulu sebelum ngambil kesimpulan bahwa itu benar-benar handphone. Oh iya, pas di zoom, wah ini karena gambar lama pecah. Iya. Biasanya gitu Pak. Pas dilihat tuh kisahnya ternyata, oh bener Oppo nih. Aduh, udah dari zaman dulu. Iya. Ada orang yang video misalkan ada orang bolak-balik kayak lagi nelpon gitu, Iya. lagi gini gitu. Iya. Ternyata bukan handphone, bukan telepon, itu pengeras yang kayak gini ya. Iya. Sebenarnya jadi sebelum percaya, tolong belajar skeptis dan tolong teliti dulu, lihat dulu gambarnya gitu. Tapi benar itu. Benar kata Pak Guru tadi sih. Orang cenderung dapat cerita kayak gitu langsung gampang disebar. Ya karena kan kita kan base-nya bukan penasaran. Tapi kan base-nya adalah lu harus percaya. Iya. Dari dulu gitu kan. Tapi lu tipe yang kayak gimana? Gue tipe yang gampang percaya lagi, Mas. Apalagi waktu dulu ya gitu ya. Gua, masa sih gitu. Dan cukup gampang percayaan gue orang yang kayak gitu-gitu gitu loh. Saya juga gampang kagum. Iya kan? Tapi Kagum. biasanya motif dibalik orang bikin hoax gini apa Pak Guru? Menurut Pak Guru apa? Ada banyak, ada produsen game yang bikin hoax untuk pemasaran gamenya. Oh, supaya relate orang ya Iya, Pak yang. ditemukan fosil di mana di Iran itu. Jabal apa itu yang sampai 200 meter itu ternyata adalah salah satu karakter di gamenya gitu. Jadi setelah orang-orang nyari para debunking itu nemu ke situ pemasaran gratis. Wah, bagus. Gua ingat Pak Guru, saya ingat mundur 2012. Zamannya masih Kaskus dan mailing list. Oke. Ya. Lo tau nggak apa? Bangsa Aztec memprediksi 2012 akan kiamat. Iya benar. Lo inget nggak 2012 itu? Wah, pecah. Zamannya mailing list, gue inget banget sobat Gene. Ujung-ujungnya apa? Film. Benar. Film 2012. Benar. Ngantri Pak Guru itu. Iya. Gue inget banget, benar kata Pak Guru. Ujung-ujungnya ada sesuatu. Iya. Promo. Oke. Tapi kalau radio ini biar laku nih, bikin cerita konspirasi nih, ada hantu apa segala rupa. Sobat Gen, Danang ini sebenarnya udah hidup dari 7.000 tahun yang lalu. Iya benar, saya tahu kamu siapa. Makanya wajahnya kayak fosil. Pak, soal ngomong fosil, dinosaurus beneran ada nggak sih Pak? Ada lah. Kalau di Stegosaurus ada, gimana cara mereka bersenggama Pak? Cukup. Oke. Kenapa saya tidak diizinkan menjawab? Lu percaya gak sih Nang kalau misalnya lu tuh sebelum sekarang lu penyiar sebelum sekarang ini lu di kreatif, di dunia kreatif, lu tuh dulu adalah apa gitu, lu percaya itu gak? Gue percaya lagi Pak. Gue pernah bahkan gue pernah ngedatengin orang yang gue nggak kenal sama sekali. Dia itu bisa lihat past life orang. Dan dia tahu detail apa kebiasaan gue sekarang, dan dia tahu hubungan personal gue dengan anggota keluarga gue masing-masing. Ngeri, sumprit, ngeri banget. Ngeri. Terus kata orang itu lu dulunya apa? Itu ada hubungannya sama masalah lo. Gue dulu adalah seorang penulis di Jepang yang hobi mengoleksi mainan anak kecil. Dimana di rumah gue melakukan itu dan gak ada yang tahu. Dan dia itu punya hubungan dekat dengan ibunya. Dia nggak kenal gua. Terus dia ceritain bagaimana si penulis Jepang itu sayang sekali sama ibunya sampai ibunya meninggal. Dia nyeritain kayak film. Jadi lu dulunya orang Jepang gitu ya? Iya. Dan gua sekarang gua lebih pribadi lebih nyaman emang kalau dengar musik Jepang. Orang ini random. Jadi ini kenalannya teman gua. Oke. Gitu. Jadi lu percaya ada reinkarnasi? Ya, reinkarnasi boleh, reinkar bubur juga. Pak Guru. Percaya lagi. Barang Pak Guru nih, gimana Pak Guru Gembul? Reinkarnasi itu beneran ada apa enggak? Ya, reinkarnasi sebagai doktrin kita tidak bisa apa-apakan ya. Jadi buat yang percaya silakan, buat yang tidak juga tidak. Tapi sejujurnya ini juga sempat menjadi bahan perdebatan dan perbincangan di antara para fisikawan terkemuka. Khususnya ketika ada seorang profesor biologi yang mengajukan sebuah ide biosentrism. Oh, apa itu? Apa tuh Pak? Biosentrisme itu jadi biosentrisme itu adalah sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa alam semesta ini dimulai dari kesadaran dulu, dari kehidupan dulu. Kan kalau kata fisikawan itu kan
makhluk benda mati dulu, Biar. dulu. Nanti selama miliaran tahun kemudian ada kesempatan dia berpotensi untuk menghasilkan kehidupan gitu kan. Nah, dalam hipotesis biosentrism itu dibalik. Jadi kenapa kita begitu menghasilkan, jadi ada ribuan variabel disatukan dalam satu tempat yang namanya bumi sehingga di bumi ada kehidupan. Kan kehidupan di bumi itu butuh kebetulan yang benar-benar terdiri 1 berbanding 100 gitu. Satu nolnya tuh 100 gitu. Saking susahnya gitu untuk menemukan ini. Tapi kenapa bisa seperti ini? Sebab dalam teorinya biosentrisme itu justru kesadaran dulu, kehidupan dulu yang ada, dan dia merekayasa alam ini agar menjadi wadah bagi manifestasi kesadaran itu, yaitu kehidupan. Nah, dari sini akhirnya muncul itu para fisikawan berdebat. Kalau misalkan kita hidup, kesadaran kita itu, kalau kita mati, seluruh informasi dalam otak itu akan ikut mati bersama tubuh kita. Karena itu tidak akan ada kehidupan setelah kematian, tidak ada reinkarnasi, tidak ada apapun. Kata fisikawan arus utama. Tapi kalau misalkan kata teori yang ini, mungkinkah, dia juga baru bertanya, mungkinkah bahwa sebenarnya kehidupan kita itu akan berlangsung di tempat dan di waktu yang lain, di dimensi yang lain. Sehingga reinkarnasi dalam konteks ini itu bisa menjadi relevan gitu, bisa nyata gitu. Ya, tapi entah apakah di planet yang lain. Dan munculnya juga bisa aja jadi yang tadi itu, bahwa jadi kita tuh jadi bumi nih, jadi planet gitu. Tapi itu juga baru sebuah pertanyaan, karena mungkinkah informasi-informasi dalam benak kita itu bisa awet dan bisa lintas dimensi setelah kita meninggal gitu. Ada semacam itu, ada wacana. Tapi sekali lagi itu bukan arus utama. Itu diketawain sama fisikawan yang umum. Tapi teori itu ada gitu. Gitu. Jadi secara teori ada, tapi belum pernah ada yang memvalidasi itu. Karena nggak mungkin bisa. Caranya. Susah. Kecuali lu Interstellar ya. Film Interstellar tuh. Atau lu diabadikan menjadi robot seperti Capi ya. Nah, tapi di masa depan nih ada potensi yang lebih ngeri. Apa itu? Jadi si informasi dalam otak kita, dalam benak kita, kesadaran kita itu dipindahkan ke superkomputer. Oh, kayak Capi itu. Iya. Nah, kalau sudah dipindahin ke situ, bisa dicopas, bisa dimunculkan inang baru. Jadinya baru, cloning diantaranya. Dicopas, disimpan di sana, di sini dan sebagainya. Itu Elon Musk sudah kepikiran ke sana. Mas, lu udahlah, stop lah Mas. Makanya dia bikin Neuralink itu. Iya. Itu kan Neuralink itu muncul dari sebuah ide, mungkinkah alat elektronik nyambung sama organik otak kita? Kalau bisa, berarti memori kita, kesadaran kita mungkin bisa dipindahkan ke komputer dan bisa dipindahkan ke komputer yang lain. Ini berarti apa? Kemungkinan kehidupan manusia menjadi abadi. Dalam hal ini reinkarnasi sudah tidak lagi menjadi bahan obrolan. Karena apa? Karena ternyata kehidupan manusia bisa menjadi abadi. Tapi kan pasti bosan nih. Iya. Dia lagi. Iya benar. Dia lagi gitu. Udah gitu memori, kalau gue otaknya memori cepet kali ya, secara giganya nggak banyak soalnya. Tapi yang jelas kalau itu terjadi berarti yang akan laku adalah departemen yang ngurusi pernikahan dan perceraian. Cuma tahayul kok. Cerita hayalan di luar Nurul.